sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, terus saya dibilang ke Kalteng segala macem. Saya nggak pernah nginjekin kaki ke Kalteng, Pak. Pasti kaget sih, kaget, marah, terus nanya juga, ini apa maksudnya, dia bilang cuma nggak tahu, terus kenapa bisa ada namanya ini, terus ya ada dia bahas, cuman aku nggak bisa expose. Terus juga yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena limbas dari maki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bobo ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Padahal belum tentu benar. Saat itu pembelaan kamu apa? Saya cuma bilang ini gimana, saya nggak mau tahu nama saya. Ke Virgon ya, ke Virgon. Terus dia bilang saya masih ditahan. Dia bilang nanti dulu, makanya baru sekarang bisa klarifikasi gitu. Terus buat Virgonnya sendiri sempet nanya nggak, Neng, kenapa ditunda-tunda gitu? Kita mau lihat dia sampai mana bicara, sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, terus saya dibilang ke Kalteng segala macem. Saya nggak pernah nginjekin kaki ke Kalteng, Pak. Tidak ada pembelaan dari Virgon sampai hari ini. Yang ada cuma untuk menutupi, disuruh menahan untuk dia tidak bicara. alasannya apa? Ya, alasan kita udah tahu. Alasan untuk apa? Apa? Ya karena sekarang lagi gugatan cerai kan? Mau ngajuin gugatan cerai kan? Benar nggak? Iya. Ini pasti ada faktornya. Makanya klien kami sudah tidak bisa lagi ditahan, tidak bisa lagi diatur-atur seperti itu, karena yang paling dirugikan dia saat ini. Artinya kamu di sini, Ini kan masalahnya rumah tangga mereka berdua. Apa urusannya sama klien kami? artinya di sini Virgon menumbalkan dirimu atau seperti apa sih? Saya nggak tahu mana yang menunggalkan, intinya saya juga bingung ini kenapa bisa berseret-seret. Terus selanjutnya kamu ketika ini kan udah proses hukum nih, mau lanjut terus atau emang nanti ketika mereka minta maaf berdamai atau seperti apa? Artinya kan nama kamu udah Ini kan lagi buka, somasi terbuka ya. Kalau memang mau berdamai, ya kenapa enggak gitu. Inara Rusli menghebohkan media sosial dengan membongkar skandal perselingkuhan suaminya, Virgon, di media sosial. Bahkan, istri Virgon itu menyeret nama Tendri Anissa yang dituding adalah selingkuhan suaminya. Seolah tak terima, Tendri Anissa akhirnya muncul di publik dengan ditemani oleh kuasa hukumnya, Milano Lubis. Tendri Anissa membuka somasi untuk Virgon dan Inara Rusli. Kisruh rumah tangga Virgon dan Inara Rusli akibat perselingkuhan tengah ramai diperbincangkan. Kasus ini bermula ketika Virgon menggugat cerai istrinya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Kamis 4 Mei 2023 lalu. Gugatan itu dilayangkan setelah Virgon mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh. Simak rangkumannya sebagai berikut. Inara Rusli angkat bicara soal penyebab suaminya selingkuh hingga mengutarakan niat Virgon berpoligami. Inara menilai alasan Virgon selingkuh lantaran ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri suaminya, baik itu secara mental, jiwa, ataupun insecurity. Ia pun mengungkapkan suaminya bisa diam berhari-hari hanya agar membujuk Inara menyetujui keputusannya berpoligami. Pihak Virgon yang diwakili kuasa hukumnya Wijayano Hadisukrisno dan Sandi Arifin menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 17 Mei 2023. Dalam sidang perdana tersebut, kuasa hukum Virgon resmi mencabut permohonan cerai terhadap Inara
karena pihaknya belum memasukkan masalah hak asuh anak. Pihak Virgon rencananya akan kembali memasukkan gugatan perceraian sekaligus meminta hak asuh untuk ketiga anaknya. Karena dalam tadinya awal tuh kita tidak memasukkan masalah anak untuk diasuh atau hadonahnya milik permintaan kita. Cuma di belakang hari keluarga sudah berembuk bahwa hadonah yang tadinya kita mau asuh bersama, kita hadonahnya akan kita minta. Jadinya pada kesempatan tadi juga kita sampaikan bahwa makanya dalam waktu sehari 2 hari kita akan majukan lagi gugatannya dan kita akan tambahkan termasuk masalah anak akan kita minta dalam permohonan. Selain dicecar 43 pertanyaan sebagai terlapor, pihak Inara Rusli mengeklaim telah menyerahkan bukti-bukti terkait tudingan perzinaan yang ditujukan kepada Virgon. Bukti-bukti tersebut berupa transferan uang hingga sebuah video yang diklaim pihak Inara. Inara Rusli siap kembali bekerja dengan terjun ke dunia hiburan tanah air. Ia direkrut sebagai brand ambassador produk kecantikan milik Dr. Richard Lee. Inara bahkan mengaku siap melakukan live streaming atau siaran langsung untuk berjualan di TikTok. Keputusan ini diambil agar dirinya lebih mandiri dan bekerja untuk membiayai anak-anaknya tanpa bergantung pada orang lain.